Kota Jayapura dan ngomong pedagang asli Papua yang saya banggakan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena perda ini hadir, dan yang kedua kita bersyukur juga kepada Tuhan karena kita bisa kumpul untuk melihat perda ini, dan tentunya yang paling penting adalah kita bisa melaksanakan. Perda ini sesungguhnya lahir dari mama ini, aspirasi murni mereka. Kami sebagai anggota DPR hanya berkewajiban untuk merumuskan dan membahas di DPR dan bersama pemerintah daerah menetapkan dalam sidang paripurna. Waktu pembahasan saya, Bu Ketua, Pak Mus, kami sama-sama anggota DPR, dan ini hasil kita di periode yang lalu. Nah, bicara tentang pangan lokal, pasti kita semua tahu bahwa itu pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Ada juga pangan nasional, itu yang kita tahu, beras, itu pangan nasional. Ini pangan lokal ya, berarti ubi, keladi, sayur, ikan yang macam-macam itu. Jadi kalau bicara pangan lokal itu bukan sebatas ini ubi dan keladi, sagu, tidak, itu ikan pun termasuk, babi ya udah itu termasuk, karena itu kearifan lokal. Nah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya. Kalau sudah jelaskan kementerian. Nah karena itu berdasarkan aspirasi dari mama Papua ini, ketika kantor pasar mereka di sebelah sini, harapannya adalah dirumuskan sebuah perda tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal. Begitu perda ini hadir. Ada beberapa poin penting dari perda ini, itu terdapat di pasal 4 ya. Sekarang teman-teman sudah bisa melihatnya, yaitu pertama, perlindungan pangan lokal. B. Pengembangan pangan lokal. C. Perlindungan dan pengembangan pedagang asli Papua. D. Adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam bidang perlindungan pangan lokal ini apa yang mau kita lakukan? Nah itu terdapat di pasal 12 ya. Mengapa penting dimasukkan poin? Nah, itu bervokasi pemerintah untuk mengatur distribusi beras sejahtera di Provinsi Papua. Ini banyak kali kita juga mendapatkan masukan dan membaca di beberapa surat kabar dan referensi-referensi yang disampaikan oleh para akademisi bahwa kehadiran beras dropping beras rastra atau beras rastra sekarang. Nah, kenapa kita agar kalau memang itu ada dananya dibagi pengembangan pangan lokal, lumbung pangan lokal, tetapi ada juga yang untuk raskin. Kalau duit besar itu kemudian hanya habis untuk penyediaan rastra, sementara pada waktu yang sama lumbung pangan mati, ini kan yang tidak bagus. Itu poin pertama. Yang kedua, setelah kami mempelajari dan mendapatkan masukan-masukan juga, itu adalah pembukaan lahan yang besar-besar, HPH, kelapa sawit, ini membabat hutan yang luar biasa. Masyarakat punya pasar hutan. Kenapa pasar? Karena di sana mereka bisa ambil sagu, mereka bisa ambil sukun dan lain-lain, menjadi hilang oleh karena pembukaan lahan yang bersangkutan. Oleh karena itu ini bagian dari perlindungan. Yang berikut adalah terkait dengan pemberian izin investasi perkebunan. Kenapa ini harus diatur? Kenapa hari ini orang demo di kantor PTSP? Karena lahan sagu yang adalah pangan lokal mereka habis dibabat untuk investasi sagu. Investasi apa? Rumah
Karena itu ini harus dimasukkan. Tapi jelaskan ya waktu menyusun naskah akademik itu alasannya apa. Yang berikutnya itu adalah dalam rangka perlindungan mengharuskan setiap acara kenegaraan pemerintah, saya kira ini kita sudah bisa lakukan. Yang berikut ini yang belum kita lakukan ini. Mendorong aparatur sipil negara, TNI, Polri, anggota DPR, MRP, pegawai BUMD, BUMS, hotel swasta, hotel restoran swasta untuk membeli pangan lokal dari petani dan pedagang asli Papua sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Kenapa ini masuk? Pikirannya adalah kalau ada jatah beras setiap bulan, kenapa tidak ada jatah pangan lokal setiap bulan? Hitung saja berapa pegawai yang ada di kantor ini, tambah dengan kantor-kantor yang lain. Berapa jumlah anggota DPR? Kami ada 60 sekian orang. Tambah anggota MRP, tambah orang Polda berapa, tambah orang Kodam berapa. Satu bulan kalau itu bisa ada jatah pangan lokal. Ini mama ini tinggal sediakan dan paket-paket bisa keluar. Pasti mereka senang karena ada yang membeli. Nah, itu bentuk dari perlindungan. Jadi itu diatur tentang pelatihan pengolahan. Orang sudah berpikir tentang diversifikasi produk. Ubi dulu kita di kampung ya bakar atau rebus saja. Sekarang harus berkembang. Ubi dibikin jadi apa? Sagu dibikin jadi apa? Dulu sagu kan kita tahu bikin paketan. Atau sagu bakar, atau sagu bola, atau sagu apa. Sagu ini bisa jadi apa? Nah itu menjadi tugas teman-teman untuk